Salve, salam damai sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik Bas 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Rofina Susanti Ratnajaya SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah SDN Werwang, Desa Benteng Rampas, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke, NIM 256905167. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 4 dengan tema Aku dipanggil untuk berkembang. Materi pokok, aku mengembangkan kemampuan diriku. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Harus berikan tepuk semangat ya. Berdiri. Ya. Tahu tepuk semangat anak-anak? Tahu. Kalau tepuk semangat harus semangat. Ya, kalau tepuk semangat itu berarti kita harus semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat, yes, itu tepuk semangat. Ya, sebelum 1, 2, 3. Tuhan dapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum bahagia. Tuhan dapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum bahagia. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore! Alvestar Patinera, Hadir Bu. Evania Isnabati, Hadir Bu. Presensia Lilis Tamales, Hadir Bu. Dedimus Diandra, Hadir Bu. Oktobril Suryatoba, Hadir Bu. Vladimir Adriano Jonisan, Hadir Bu. Justin Ade Fater Pantun, Hadir Bu. Septiano Mario Sukandi, Hadir Bu. Sefriliana Mercy, Hadir Bu. Valejuela Delpine Misele, Hadir Bu. Septiano Renol Saputra, Hadir Bu. Feradus Akcis. Hadir Bu. Teman-teman, marilah persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini, kami belajar bagaimana kami mengembangkan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kami, sehingga kami mampu mengembangkan kemampuan yang kami miliki dengan baik. Amin. Aku pribadi yang unik. Ya, kalau kali lalu itu materinya tentang aku pribadi yang unik. Sekarang hari ini kita
belajar tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Oke? Aku mengembangkan kemampuan diriku. Ya, coba lihat di papan, coba baca sama-sama. Aku mengembangkan kemampuan diriku. Kata kunci di sini adalah kemampuan. Sudah tahu apa itu kemampuan? Sudah? Sudah. Kalau sudah tahu kemampuan itu apa? Ya, coba Alves, Bakat. kemampuan itu bisa juga disebut dengan bakat. Coba Is, Bisa juga disebut dengan talenta. ya talenta. Terus Sefril, hobi. Ya, mari kita tepuk tangan. Semua jawaban anak-anak benar. Ya. Dengar ibu penjelasannya. Bakat atau kemampuan atau hobi itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang untuk digunakan atau dikembangkan bagi kemuliaannya. Potensi yang diberikan Allah untuk manusia untuk dikembangkan. Kemampuan ini seperti diilustrasikan dengan uang dalam perumpamaan tentang talenta, di mana harus diusahakan, dikembangkan, dan digunakan dengan setia agar bertambah dan membawa keuntungan bagi Tuhan dan tidak disia-siakan. Itu kemampuan. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita itu adalah yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Ya, talenta dalam kemampuan dalam kitab suci itu disebut dengan talenta. Kita harus kembangkan dan itu tidak boleh disia-siakan. Itu kemampuan. Kata kemampuan ya, pengertian dari kemampuan harus kita kembangkan dan itu tidak boleh disia-siakan. Bertanggung jawablah dalam apa? Dalam kemampuan atau talenta yang kita miliki harus kita kembangkan. Ya. Aziz, iya, bermain bola kaki. Ya, itu semua adalah kemampuan yang kamu miliki. Ya. Ada yang kemampuannya seperti di bola voli, Bril tadi di bola kaki, dan Aziz di bola kaki. Ya. Itu semua adalah kemampuan yang kamu miliki. Dan kemampuan yang kamu miliki itu tidak boleh terpendam dalam hati, harus dikembangkan. Iya. Sekarang kita melihat gambar. Gambar. Ya, saya berkesempatan 5 menit untuk melihat gambar. Ya, di situ ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar nomor 1 itu gambar tentang apa? Ya, coba Mario. Lagi main HP. Main HP. Menurut Mario, gambar nomor 1 itu bermain HP. Iya. Lagi mengelamun diri, lagi mengelamun diri. Gambar nomor 2 menurut Zian. Ya. Nomor 3. Gambar nomor 3. Ya, coba Sefrin. Menurut saya pada gambar nomor 3 anak sedang malas belajar. Ya. Menurut Sefrin, gambar nomor 3 itu anak sedang malas belajar. Ya. Dari ketiga gambar ini, dari nomor 1 sampai nomor 3, dari nomor 1 sampai nomor 3 berikan solusi. Solusi dari gambar ini. Gambar nomor 1 yang pertama tadi main HP, yang kedua mendiri, dan yang ketiga malas belajar. Setelah kamu menjawab semua jawaban dari gambar nomor 1
gambar nomor 3, apa solusi supaya mereka itu tidak boleh bermain HP? Itu juga gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Berikan solusi. Ya. Nilai ujian akan rendah. Yang akan rendah. Ya, coba Gisel. Solusi gambar 1 yaitu jangan sering bermain HP. Iya. Solusi dari gambar 1, jangan sering bermain HP. Coba nomor 2, gambar nomor 2 itu bagaimana solusinya? Solusi dari gambar nomor 2, Mario? Solusi gambar 2 yaitu mengajak anak itu supaya tidak duduk sendiri dan harus bergabung dengan orang lain atau teman. Iya. Menurut Mario, solusi dari gambar 2 itu tidak boleh duduk sendiri, tidak boleh duduk sendiri, harus bergaul dengan teman, ya. Gambar nomor 3, solusi dari gambar nomor 3, ya Justin. Solusi gambar nomor 3 yaitu kita harus sering rajin belajar dan tidak malas untuk belajar. Ya. Solusi dari gambar 3 itu menurut Justin, kita harus sering rajin belajar dan tidak boleh malas belajar. Iya. Baik. Memberikan peneguhan dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 3 bahwa bermain HP terus mengelamun diri dan malas belajar itu tidak baik, ya. Memang nomor 1, gambar nomor 1 itu bermain HP itu ada nilai negatif, ada nilai positif, ya. Nilai positifnya kita bisa tahu kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, misalnya ada kejadian perang Palestina dengan apa? Israel. Kita kita bisa tahu karena lewat apa? HP. Ya. Yang kedua, HP juga ada nilai positifnya bagi kita supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga. Ya. Nilai negatifnya apa? Ya, nilai negatifnya tidak bisa belajar karena setiap hari berhadapan dengan HP, maka nilai ujiannya turun. Ya. Orang tua harus membimbing anak di rumah itu supaya jangan terlalu main HP. Ya, fokuskan untuk belajar. Ya, gambar nomor 2 itu mengelamun diri. Ya, mengelamun diri. Anak-anak itu tidak boleh mengelamun diri, tidak boleh hidup sendiri itu, harus bergaul dengan teman, bergaul dengan meniru, tidak boleh meniru dari gambar 1, 2, dan 3. Kamu harus kembangkan kamu punya kemampuan, tidak boleh melihat mereka 3 orang ini, tidak boleh kamu baca kitab suci. Baik anak-anak, semuanya bawa kitab suci? Baik, ya. Coba buka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sudah? Sudah? Supaya kamu tahu bagaimana hamba yang pertama, hamba yang kedua, hamba yang ketiga, apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Hamba pertama itu dia menerima berapa talenta, begitu juga hamba kedua dan hamba ketiga, ya. Supaya memperdalam materi, kita nonton video tentang talenta itu, tentang perumpamaan talenta itu dalam Injil Matius bab 14 ayat 25 sampai 30, ya. Sekarang kita nonton video. Kita lihat Kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah,
lalu menyembunyikan orang tuanya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta kau percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak mengampuni, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah sebagai Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan." Saya mau memberikan penjelasan berkaitan dengan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang talenta. Di mana dalam Injil Matius itu tadi diceritakan tentang tuan dan hamba-hamba yang tuannya itu mau berpergian jauh, ya, mau berpergian jauh dari, dan dia mempercayakan kepada hamba-hambanya 3 orang itu untuk menjalankan tugas atau mengembangkan talenta, ya. Talenta, kemampuan itu bisa juga disebut dengan talentanya dalam kitab suci. Tuannya itu telah mempercayakan 3 orang hamba ini untuk menjalankan, itu memberikan kepercayaan kepada mereka itu untuk apa? Untuk menjalankan tugas uang yang diberikan oleh Tuhan itu. Tetapi ada hamba yang setia, ada juga hamba yang tidak setia. Ada hamba yang setia dalam menjalankan tugas. Ada juga hamba yang tidak setia dalam menjalankan tugas. Seperti kita lihat tadi di video itu atau mendengarkan bacaan itu tadi, hamba yang pertama, kedua itu dia menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya itu dengan baik dan dia bertanggung jawab. Sedangkan hamba yang ketiga itu dia tidak menjalankan tugas, dan tugasnya itu dia simpan. Bahkan hamba yang ketiga itu dia marah-marah lagi dengan tuannya. "Tuan, saya tahu Tuan itu adalah manusia kejam." Ya, berarti ini hamba yang ketiga ini dia tidak menjalankan tugas dan tidak bertanggung jawab. Dia punya kemampuan atau bakat itu tidak bertanggung jawab. Ya. Sedangkan hamba yang pertama, kedua itu dia bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan hamba yang ketiga tidak menjalankan tugas itu, dia ditempatkan di tempat yang paling gelap. Tuhan menempatkan dia di tempat yang paling gelap. Ya. Tempat yang paling gelap itu adalah neraka, ya. Dan di sanalah dia terdapat ketak gigi. Ya. Begitu juga kita ini kalau tidak mengembangkan talenta, kita juga dibuang di tempat yang paling gelap. Ya. Oleh karena itu kita harus kembangkan, kita punya kemampuan atau kita punya bakat atau kita punya hobi atau kita punya talenta, kita harus kembangkan. Seperti hamba yang 2 orang bagikan.
adik-adik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? Perumpamaan tentang talenta dan hamba-hamba. Masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta, misalnya bakat dan kemampuan. Anugerah itu harus kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda, mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Nomor 2. Apa itu talenta? Talenta adalah kemampuan atau bakat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nomor 3. 1, 2, 3. Teguh terima kasih. Mulut saya, hati saya mau bilang terima kasih kelompok 1. Ya. Presentasikan hasil diskusi mereka. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? Perumpamaan tentang talenta dan hamba-hamba. Masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta, misalnya bakat atau kemampuan. Anugerah itu harus kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlimpah ganda dan mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Nomor 2. Apa itu? Ya, tepuk terima kasih untuk kelompok 2. Teguh terima kasih. Mulut saya, hati saya mau bilang terima kasih kelompok 2. Ya. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? Perumpamaan tentang talenta dan hamba-hamba. Masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta, misalnya bakat dan kemampuan. Anugerah itu harus kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda, mendatangkan kegembiraan dan sukacita. 2. Apa itu talenta? 3. Bagaimana cara kalian untuk mengembangkan talenta yang dianugerahi? Tepuk terima kasih untuk kelompok 3. Teguh terima kasih. Mulut saya, hati saya mau bilang terima kasih kelompok 3. Ya. Membuat peneguhan, ya. Membuat peneguhan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 bahwa dalam kitab suci kemampuan itu disebut dengan talenta. Kemampuan itu disebut dengan talenta. Tuhan memberikan setiap orang kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Kita harus menggunakan bakat dan kemampuan kita dengan baik, seperti membantu teman, belajar dengan giat, atau melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, itu namanya kemampuan dan bakat yang kita harus kembangkan. Harus belajar membantu teman dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jika kita malas atau tidak menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan, kita bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang dan membuat Tuhan sedih. Mau tidak membuat Tuhan sedih? Iya. Kamu harus membuat Tuhan itu senang. Kalau kita kembangkan kemampuan kita, berarti kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak kembangkan, kita punya kemampuan, berarti
kita dilempar di mana? Di tempat yang paling gelap. Ya, di tempat yang paling gelap itu namanya neraka, ya. Kita mau tidak tinggal di neraka? Tidak. Siapa mau tinggal di neraka? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang mau tinggal di surga? Tidak. Semuanya mau tinggal di surga. Kalau mau tinggal di surga, caranya bagaimana? Berbuat baik. Harus mengembangkan kita punya kemampuan, harus mengembangkan kita punya bakat dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, sekarang apakah kamu ini termasuk anak yang tekun belajar? Iya. Ya, termasuk anak yang tekun belajar. Ya, termasuk anak yang tekun belajar tuh. Ya. Kalau anak yang tidak tekun belajar itu berarti dia itu tidak termasuk mengembangkan bakat atau talentanya. Ya. Berarti adik-adik ini termasuk anak yang tekun belajar. Ya, pertanyaan nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya itu dengan cara belajar. Kalau nilai rentanya turun, nilai ujiannya turun, berarti dia harus rajin belajar supaya nilainya tinggi. Ya, nomor 3. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada guru. Ya, coba Alves. Kepada siapa? Kepada guru. Kepada guru. Ya. Alves bilang untuk meminta bantuan memahami pelajaran, dia minta bantuan kepada guru dan orang tua. Ya. Apakah kamu siap untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan untukmu? Siap. Ya. Siap, Siap tidak untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan? Siap. Ya. Harus kembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Iya. Sekarang baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan semua materi kita hari ini, ya. Materi tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Ya, baik anak-anak. Kemampuan atau bakat atau talenta yang kita miliki itu kita harus kembangkan, ya. Saran saya, kita harus kembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Kembangkan di mana? Di rumah, di sekolah, masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Tidak boleh tidak mengembangkan talenta itu. Kalau kita mempunyai bakat atau talenta atau kemampuan itu, kita tidak boleh terpendam. Kita harus kembangkan semampu kita. Karena Tuhan telah memberikan kemampuan itu atau bakat itu kepada kita secara berbeda-beda dengan orang lain. Kemampuan kita itu tidak sama dengan orang lain, berbeda-beda. Berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya. Agar kemampuan kita itu dijaga dengan baik atau dikembangkan dengan baik, kita harus rajin belajar supaya kemampuan kita itu bisa jalankan dengan baik. Kita harus belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja itu juga termasuk kemampuan, atau bakat atau talenta. Kita harus rajin ke gereja, ya. Ke gereja setiap hari minggu kita harus ke gereja. Itu juga termasuk kemampuan, atau bakat. Terus kemampuan atau bakat itu juga kita harus jalankan di lingkungan rumah atau masyarakat atau di lingkungan keluarga. Ya. Kita harus rajin-rajin bantu orang tua agar apa? Agar kita juga menjadi anak yang bertanggung jawab dengan orang tua. Ya. Rajin ke sekolah. Ya, rajin ke sekolah supaya kita juga bertanggung jawab dengan guru. Ya. Seperti contoh dalam kisah perumpamaan talenta itu, ya, di situ ada hamba yang bertanggung jawab dan ada hamba yang tidak bertanggung jawab. Kita pilih yang mana?
Yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab? Jawab. Iya. Intinya setelah kita menerima materi aku mengembangkan kemampuan diriku, ya. Mulai dari sekarang kita harus kembangkan kita punya kemampuan atau bakat kita, ya. Itu saran dari saya, kembangkan kita punya kemampuan atau bakat, tidak boleh putus di tengah jalan, ya. Kemampuan apa saja yang kita miliki kita harus kembangkan, ya. Baik di keluarga maupun di sekolah dan di masyarakat kita harus kembangkan. Itu saran dari saya, setelah kita mendengarkan materi tentang aku mengembangkan kemampuan diriku, ya. Ibu akan memberikan PR, ya, tulis PR. Ya, PR-nya kamu kerjakan di rumah, dan minggu depan ibu akan periksa PR-nya, ya, tulislah. Nomor 1 belum. Sudah? Nomor 1, ada berapa hamba? Ada berapa hamba yang diceritakan dalam kitab suci? Ada berapa hamba yang cerita dalam kitab suci? Sudah? Sudah. Nomor 2, tulislah doa syukur. Tulislah doa syukur. Tulislah doa Ibu guru, teman-teman, marilah persiapkan hati kita untuk berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah belajar. Semoga kami bisa mengembangkan talenta yang kami miliki dalam hidup. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni